Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PTG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2024 Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Nurmi Goroahe. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Tidore Kepulauan yang beralamat di Desa Lipova, Kecamatan Owa Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PTG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2024 dengan mengajarkan materi sistem persamaan dan ketidaksamaan linear pada tingkat SMA kelas 10 fasil E. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya praktik pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum kita lanjut dengan kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta kalian kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya baik. Ibu mau cek kehadiran dulu. Hari ini di siapa yang tidak hadir ya? Hadir. Aprilianti, Hadir. Aditya, Hadir. Diana, Hadir. Fatima, Hadir. Vijay, Hadir. Gihon, Hadir. Karin, Hadir. Julfakar, Hadir. Jumati, Hadir. M. Fareji, Hadir. M. Haikal, Hadir. M. Humaydi, Hadir. Nabila, Hadir. Natasya, Hadir. Kaman, Hadir. Sulaiman, Wasini, Hadir. M. Haikal, Hadir. Berarti semua hadir hari ini ya? Hadir. Ya, baik. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Coba yang di belakang dulu kasih apa? Jangan dulu bercerita. Video sih itu sekarang itu apa? Ya di belakang kasih apa? Jangan dulu bercerita. Coba perhatikan dulu di depannya. Jadi baik Ibu akan menyampaikan kegiatan pembelajaran penilaiannya, penilaian untuk kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu nanti cara untuk penilaiannya Ibu nanti memberikan soal dalam bentuk LKPD di masing-masing kelompok dan setelah itu Ibu meminta perwakilan kelompoknya maju di depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Bisa paham? Bisa. Ya, baik. Ibu minta kalian semua berdiri. Kita Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol kanan. satu kali lagi. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol kanan. Oke. Ini materi kita yang nantinya akan dibahas itu tentang
linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel. Masih ingat tentang materi sistem persamaan linier dua variabel? Masih ingat. Coba perwakilan memberikan contoh yang disebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Coba satu orang kasih contoh. Silahkan. Contoh sistem persamaan dua variabel adalah misalkan 3x tambah 2y sama dengan 0 dan 4x tambah 3y sama dengan 0. Ya, jadi sistem persamaan linier dua variabel itu adalah suatu sistem persamaan yang di dalamnya termuat variabel x dan variabel y. Oke. Berarti variabel yang disebut dengan variabel yang mana? X Dan y. Oke. Dan kita pada hari ini adalah pertama menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linier dua variabel, kemudian menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linier. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita adalah memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linier. Membentuk kelompok, ya, bentuk kelompok dulu. Jadi kelompok yang satu pindah ke kelompok tiga, menempati kelompok di kelompok tiga. Oke, silakan mulai. Sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya masih. Kemudian perhatikan Ibu menjelaskan sedikit terkait dengan memodelkan masalah sistem persamaan linier dua variabel ke dalam model matematika. Ya, bisa perhatikan di depannya. Persamaan linier dua variabel, kemudian menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linier. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita adalah memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linier. Ya. Bagaimana cara memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linier? Bisa kalian perhatikan di contoh sini. Masuk pada contoh soalnya. Ya, contohnya dikasih soal dalam bentuk soal cerita, soal cerita, kemudian soal cerita itu kita memodelkan masalah soal cerita tersebut ke dalam model matematika. Misalkan di sini diketahui jumlah dua bilangan caca adalah 37 dan selisih dua bilangan caca tersebut adalah 7. Hitunglah hasil kali dua bilangan itu. Namun sebelum menghitung hasil kali itu kita membuat model matematikanya dulu. Yang pertama di sini membuat pemisalan bilangan caca pertama adalah X dan bilangan caca kedua adalah Y. Ini yang disebut dengan model matematika. Kemudian yang kedua mendesain model matematika dari pemecahan masalah. X tambah Y sama dengan 37, X kurang Y sama dengan 7. Ini yang disebut dengan memodelkan masalah ke dalam sistem memodelkan masalah sistem persamaan linier ke dalam model matematika. Ini yang disebut dengan model matematika ini pada langkah 2. Bisa lihat keterangan dari dengan memodelkan
mengerjakan masalah. Jadi soal cerita yang dikasih baru kalian kerjakan, tapi sebelum menentukan hasil akhir itu harus kasih buat dalam bentuk model matematika dulu. Model matematikanya maksudnya apa? Menentukan variabel X dan variabel Y-nya itu. Bisa paham? Bisa. Oke, kemudian langkah ketiga, menentukan penyelesaian permasalahan dengan metode gabungan. Metode gabungan sini adalah apa? Metode gabungan eliminasi dan substitusi. Jika menentukan hasil akhirnya berarti kita pakai metode eliminasi dan metode substitusi. Untuk setelah kita menentukan langkah 2 menentukan model matematika dari permasalahan, langkah ketiga kita menentukan penyelesaian permasalahan dengan metode gabungan. Metode gabungan yaitu metode eliminasi dan substitusi. Di mana metode eliminasi? Di sini eliminasi variabel X. Di mana X tambah Y, soalnya persamaan 1, X tambah Y sama dengan 37. Di 1, ibu kasih dalam kurung 1 itu maksudnya kasih contoh persamaan 1. Kemudian X kurang Y sama dengan 7 juga. Ibu kasih dalam kurung 2 artinya persamaan ya 2. Namanya eliminasi berarti dikurangi ya. Kedua persamaan kita kurangi. Misalkan situ X kurang X berarti habis toh? Habis, maka dituliskan 0. Kemudian Y kurang Y. Y kurang berarti dia jadi Y kurang dalam kurung kurang. Maka dia jadi Y tambah Y toh? Sama dengan 2Y. Itu. Kemudian 2Y sama dengan 30. 30 diperoleh dari mana? Yaitu 37 kurang 7 sama dengan 30. Nah, setelah itu karena 0 tambah 2Y itu sama dengan 2Y toh? Maka 2Y sama dengan 30. Dicari nilai Y-nya. Y-nya diperoleh dari mana? Yaitu 30 dibagi dengan 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. Maka Y-nya sudah diperoleh sama dengan 15. Kemudian karena nilai X-nya belum dapat, maka harus cari nilai X lagi. Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Substitusi nilai Y 15 ini pada persamaan 1. Persamaan satunya ini X tambah Y sama dengan 37. X sama dengan X tambah Y diganti dengan 15 sama dengan 37. Kemudian X sama dengan 37 15 dipindahkan ke ruas kanan dia jadi negatif. Maka 37 dikurangi 15 sama dengan 22. Maka nilai X-nya sama dengan 22. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa tangkap? Bisa. Oke. Kan LKPD masing-masing kelompok mengerjakan soal yang ada di LKPD. Coba jelaskan terkait dengan menjawab soal yang ada di LKPD. Jadi di situ ada nama anggota kelompok ya. Jadi tulis dulu nama anggota kelompok berapa. Kelompok 1 berarti tulis 1 dan seterusnya. Kemudian tulis itu nama anggota semua. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, bisa baca sendiri tujuan pembelajaran dan soalnya di bawah sini masalah. Jadi itu soal cerita
Ya dikasih soal cerita terus dibuat ke dalam model Matematika. Nanti buat langsung di sebelah di belakang ulang. Ada jawab situ, misalkan buku tulis itu apa, pensil itu apa, dikasih. Prinsip. Nanti mau apa? Jadi terserah mau apa juga. Nanti mau pakai variabel A, B, A dan B juga boleh. Dan nanti mau kayak kesepakatan nih. Ini yang itu di dalam tabel itu. Itu kan metode matematika toh. Kenapa? Oh iya, langsung pertemuan matematika ini baru masuk sini. Persamaan 1, persamaan 1 sini, persamaan 2. Nah ini nanti boleh carikan dengan halaman berapa yang nantinya sebentar kalau yang nasikan dia bisa habis. Tulis dulu mau dimasukkan nanti sebentar. Misalkan dulu ini di sini tersudah mulai menjadi X kasih A terus S B bayar ini masih kosong. Iya di sini masih kosong ya. Iya ini kasih jadi kasih kosong saya di kolom ketiga input punya. Jadi yang kolom pertama itu kan Sofian, jadi kolom kedua Sofian, kolom pertama Sofian, kolom kedua Nina. Itu persamaan 1, persamaan 2 dia Samantha, penyelesaian di sana. Iya, penyelesaian di sana tuh kasih masuk persamaan 1, persamaan 2 dulu. Persamaan 3 berkembang Nanti setelah di bawah yang kita penyelesaian di bawah itu baru cari persamaan 3-nya. Buku tulis berarti berapa? Ya, di sini kasih apa dulu di sini? Misalkan tulis itu berarti kalau kelompok ini tadi saya katakan apa dia Maksudnya ini Swiss X bagus nilai ini X. iya X itu apa? Tulis dong. Yang pertama Sofian dia beli berapa buah? Nah berarti tulis 5X. Nah tambah 5X di sini pensil berapa? Berarti bukan 10X. Pensil itu kasih misalkan apa? Sekarang ibu minta kelompok perwakilan kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan kelas. Jadi kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1, oke, kelompok 1 dipersilakan perwakilannya 2 orang maju di depan. Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja kita masuk pada model matematika. Di sini buku tulis kami misalkan X dan pensil kami misalkan Y. Bisa bahasa. Bisa bahasa. Kami misalkan X dan pensil kami misalkan Y. Model matematikanya persamaan 1 adalah 5X tambah 10Y sama dengan 22.500. Dan persamaan 2-nya adalah 2X tambah 5Y sama dengan 10.000. Oke, Sari. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya dari penyelesaian dengan metode eliminasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat penyelesaian sesuai dengan metode eliminasi. Dan untuk mengeliminasi variabel ke-1 yaitu 5X kurang 10Y sama dengan 22.500 dikali 2 5X tambah 20Y sama dengan 4.500 2X tambah 5Y sama dengan 10.000 dikali 5 10X tambah 20Y sama dengan 5.000 sehingga hasilnya 3Y sama dengan 5.000 sehingga Y sama dengan 1.000. untuk mengeliminasi variabel kedua yaitu 5X kurang 10Y sama dengan 22.500 dikali 1 sama dengan 5X tambah 10Y sama dengan 22.500 dan 2X tambah 5Y sama dengan 10.000 dikali 2 sama dengan 4X tambah 10Y sama dengan 20.000 sehingga hasilnya 1X sama dengan 2.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu lanjut dengan mengerjakan soal post test, Ibu mengevaluasi dulu kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi Ibu melihat setelah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, maka dari dalam memodelkan suatu persamaan berarti itu tergantung dari kita yang memberikan variabelnya itu, karena variabelnya bebas ya, terserah dari kesepakatan kelompok masing-masing. Jadi melihat sudah sangat baik dalam
memahami terkait dengan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik, sekarang Ibu akan berikan soal post-test di sini. Ibu minta kalian mengerjakan soal post-testnya sebagai hasil evaluasi pembelajaran kita terkait dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Soal post-testnya bisa kalian lihat di papan. Jadi Ibu tidak sempat membagikan dalam bentuk kertas, namun Ibu minta kalian bisa menulisnya, menulis soal kembali di dalam lembaran yang sudah Ibu bagikan pada masing-masing. Ya, sudah? Ya, jadi setelah kalian mengerjakan soal post-test tadi, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Akan Ibu kasih pertemuan berikut, kita akan ulangan harian terkait dengan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.